Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Majalah Said, Majalah Suara Hidayatullah, jaringan masyarakat bertauhid bersama saya Sirajuddin Muslim dalam program spesial talk show bersama Perguruan Tinggi Hidayatullah, masih dengan tema kenapa harus kuliah di Perguruan Tinggi Hidayatullah atau PTH. Baik, untuk episode kali ini kita menuju ke tetangga Singapura, tepatnya di kota Batam, Kepulauan Riau. Ada PTH, Institut Agama Islam Abdullah Said Hidayatullah Batam, telah bersambung bersama saya, Rektor dari IAI Abdullah Said, Ustadz Muhammad Siddiq. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, beberapa waktu ke depan kita akan berbincang dan mengulas tentang IAI Abdullah Said ini. Ini berbeda namanya dengan beberapa perguruan tinggi Hidayatullah lainnya. Apa yang menarik dari kampus ini ya? Baik, untuk pertama kita persilakan kepada Ustadz Siddiq untuk eh, menyampaikan selayang pandang dan profil dari Yai Abdullah Said. Silakan Ustadz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Allah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ketika kita berbicara tentang Institut Agama Islam Abdullah Said Batam, itu tidak terlepas dari bagaimana visi misi organisasi secara umum dan hadirnya institut dalam rangka untuk memberikan kontribusi dalam menyiapkan kader-kader untuk bisa menyebarluaskan visi misi organisasi ke seluruh penjuru tanah air. Institut Agama Islam Abdullah Said ini berdiri dan hadir di lingkungan organisasi Hidayatullah itu pada bulan Oktober tahun 2017, dan pada saat ini adalah momen yang cukup bersejarah di dalam kelahiran Institut Agama Islam Abdullah Said karena bertepatan dengan Rakernas Hidayatullah uh, di Nusa Tenggara Barat pada saat itu, dan yang menerima secara langsung terkait dengan SK berdirinya Institut Agama Islam Abdullah Said dari Kementerian Agama, itu institut diwakili oleh Ustadz Dudung Amadung Abdullah, dan kalau tidak salah itu juga didampingi oleh Ketua Umum Ustadz Nasirul Haq, dan kebetulan beliau sebagai Ketua Pembina Yayasan Abdullah Said Batam yang menaungi atau yang menyelenggarakan Institut Agama Islam Abdullah Said Batam. Dari proses dari proses berdirinya dan keluarnya SK dari kementerian melalui Dirjen Pendidikan Tinggi, ya, Kementerian Agama, maka kita baru mulai melakukan proses rekrutmen mahasiswa baru itu pada tahun akademik 2018-2019. Secara hierarkis dan secara historis, yang diamanahi pertama kali untuk menjadi Rektor Institut Agama Islam Abdullah Said adalah Ustadz Dr. Dudung Amadung Abdullah. Setelah itu pernah digantikan oleh Dr. Lalu Nurul Watan, dan tahun 2020 awal, ya, 2020 awal, dan saya diamanahkan untuk menjadi pelanjut kepemimpinan di Institut Agama Islam Abdullah Said sebagai rektor. Dari izin operasional yang kami dapatkan, itu kami diberikan izin 3 fakultas. Ya. Fakultas pertama adalah Fakultas Tarbiyah. Ya, Fakultas Tarbiyah
itu ada dua prodi yang ada di dalamnya, itu pendidikan bahasa Arab dan bimbingan konseling Islam. Di mana dua prodi ini uh, belum dimiliki oleh PTH-PTH yang lain, sehingga kami memandang bahwa peluang dua prodi ini cukup besar untuk kalangan internal Hidayatullah. Dan dua prodi ini alhamdulillah detik ini sudah terakreditasi oleh Ban PT, dan sehingga memang kami memandang bahwa secara internal peluang prodi ini untuk existing ke depan itu jauh lebih lebih besar. Itu pasar secara internal. Secara eksternal pun, karena di Batam itu prodi yang sama dengan kami, dengan Institut Agama Islam Abdullah Said, itu hanya ada dua perguruan tinggi di Batam. Itu pun adalah prodi bahasa Arab. Satu dimiliki oleh Muhammadiyah, satu dimiliki oleh STAIN atau Sekolah Islam Negeri, ya. Dan itu pun mereka yang STAIN itu berada di kota provinsi Tanjung Pinang, sementara yang Muhammadiyah itu berdekatan dengan kita. Tetapi lagi-lagi peluang kita untuk berkembang terkait dengan prodi pendidikan bahasa Arab dan bimbingan konseling, kalau dilihat dari eskalasi dan grafik dari tahun ke tahun, itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari proses pendaftaran. Karena memang uh, profil output dari dua prodi ini, kita bukan hanya sekedar misalnya di bahasa Arab, bukan hanya sekedar melahirkan sarjana yang memiliki kompetensi sebagai tenaga pendidik di sekolah atau di madrasah yang profesional, akan tetapi juga kami juga ingin atau profilnya bisa menjadi translator di bidang bahasa Arab, karena memang kota Batam dari metamorfosis dari kota industri sekarang metamorfosis menjadi kota wisata, dan kita melihat bahwa alur keluar masuknya para wisatawan asing baik itu dari Singapura, Malaysia, bahkan dari Timur Tengah, itu juga cukup memberikan kontribusi terhadap lajunya pertumbuhan ekonomi di Kota Batam. Dan sehingga kami memandang bahwa peluang untuk menjadi translator untuk terkait dengan bahasa Arab itu juga besar, karena beberapa investor-investor untuk pengembangan sektor industri pariwisata maupun sektor industri manufaktur di Kota Batam itu didominasi oleh para investor dari Timur Tengah juga. Sehingga memang ada mata kuliah atau ada mata kuliah khusus terkait dengan bahasa Arab kaitan dengan industri dan industri pariwisata di dalam bahasa Arab. Itu peluang-peluang dan gambaran terkait dengan profil yang untuk bahasa Arab. Sementara untuk bimbingan konseling, kalau kita melihat secara kasat mata, bahwa bimbingan konseling itu tidak hanya sekedar untuk mensuplai guru-guru BK di sekolah, akan tetapi juga dia bisa dimanfaatkan di lembaga-lembaga di perusahaan-perusahaan, ya, untuk menjadi staf HRD dan lain sebagainya. Maka profil daripada bimbingan konseling selain dia sebagai tenaga bimbingan konseling di sekolah, tetapi dia juga akan menjadi seorang konselor, sehingga dosen-dosen kita itu mereka tergabung di dalam Ikatan Konselor Indonesia, sehingga memang ada kombinasi antara akademik dengan dunia usaha atau dunia industri terkait dengan bimbingan konseling Islam ini. Yang kedua adalah Fakultas Ekonomi. Fakultas Ekonomi itu ada dua prodi. Yang pertama adalah prodi akuntansi syariah dan manajemen bisnis syariah. Akuntansi syariah kita melihat Islamic finance untuk beberapa saat
ini dan perkembangan Islamic Finance untuk akhir-akhir ini cukup menarik perhatian, sehingga kita juga membutuhkan tenaga-tenaga analisis keuangan ya yang berbasis syariah, seperti misalnya uh, kalau kita lihat sistem akuntansi perbankan syariah dengan sistem akuntansi perbankan konvensional itu jauh berbeda, sehingga kita juga dalam rangka untuk mewujudkan keahlian anak-anak dalam bidang analisis keuangan syariah, kita juga bekerja sama dengan beberapa bank, ya bekerja sama juga dengan beberapa kantor angkutan publik, sehingga tempat anak-anak kita untuk melakukan riset, melakukan pemagangan itu kita sudah punya jaringan dengan teman-teman di angkutan publik ya. Nah, seperti itu. Karena lulusan dari akuntansi syariah selain dia bisa menjadi dai dan dia juga menjadi daiyah, tapi dia juga menjadi analisis keuangan syariah yang profesional dengan uh, mereka berinteraksi dan mereka melakukan pemagangan di bank syariah maupun di kantor akuntansi publik seperti itu. Tapi memang untuk akuntansi syariah atau untuk prodi, untuk fakultas ekonomi, kita tidak kita tidak memberikan jalur khusus untuk para kader. Tetapi untuk fakultas ini kami membuka seluas-luasnya untuk mahasiswa yang kami katakan reguler atau mahasiswa karyawan. Tapi untuk mahasiswa tahasus, karena menjawab kebutuhan lembaga terkait dengan tenaga kependidikan, kami membuka di sektor fakultas tarbiyah untuk mahasiswa tahasus. Tetapi kalau misalnya kita juga bekerja sama dengan BMH, maka kita mengakomodir kader-kader dari BMH untuk memasuki atau mengisi di dua fakultas tadi, yaitu di dua fakultas tadi, baik itu ekonomi maupun di fakultas tarbiyah. Tetapi kita lebih mengarahkan mereka ke fakultas ekonomi karena berkesesuaian dengan job desk yang mereka lakukan di Baitul Mal Hidayatullah. Di dua prodi ini, karena memang proses akreditasinya itu sudah berpindah dari BAN PT ke Lembaga Akreditasi Mandiri atau LAM, maka kami sedang melakukan reakreditasi. Ya, melakukan reakreditasi yang awalnya kami juga sudah terakreditasi baik dari BAN PT, tetapi masa berlaku akreditasi itu sudah selesai, maka kami sedang melakukan proses reakreditasi untuk dua prodi yang ada di Fakultas Ekonomi. Yang ketiga adalah Fakultas Hukum atau Fakultas Syariah, di mana di Fakultas Syariah ini kita ada dua prodi. Yang pertama ini prodinya sama dengan STIS, yaitu prodi Ahwalus Saksiyah atau yang lebih kita kenal dengan hukum keluarga Islam. Yang kedua adalah jinayah siasah atau yang kita kenal dengan hukum pidana politik Islam. Dua prodi ini kami juga mengembangkan kerjasama dengan berbagai elemen, termasuk kantor advokat dan pengadilan agama, pengadilan tinggi, dan pengadilan negeri, dalam rangka untuk memberikan pelajaran tambahan kepada mahasiswa untuk bagaimana mereka proses peradilan di negara kita. Dan juga kami juga alhamdulillah bekerja sama dengan Biro Hukum DPP, dalam hal ini Ustadz Dudung Amadung. Kami juga sudah mendirikan LBH di Batam, dan hampir rata-rata LBH itu diisi oleh dosen Fakultas Syariah dari IAI dan mahasiswa-mahasiswa IAI. Begitu juga dengan jinayah. Jadi memang kalau kita melihat peluang ke depan untuk Institut Agama Islam Abdullah Said dengan tiga fakultas yang kita miliki,
itu memiliki peluang yang cukup kompetitif, ya, memiliki ruang yang cukup kompetitif untuk existingnya. Dan perlu juga kami sampaikan di forum ini, kemarin kami juga sudah melakukan MOU dengan salah satu lembaga pendidikan di Singapura, yaitu ISTAK Singapura. Mereka mereka menawarkan kepada kami untuk bagaimana siswa-siswa mereka yang mau S1 itu dikelola oleh institut, dan kami sudah MOU dan kami sudah berbicara terkait dengan teknik dan mekanisme terkait dengan prosesnya. Tapi memang lagi-lagi kita berbicara SDI, berbicara SDM. SDM yang mereka butuhkan memang sesuai dengan standar yang berlaku di Singapura. Sehingga dari SDM yang kita tawarkan, ya, itu belum memenuhi standar sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga mereka menyampaikan insya Allah mungkin tahun akademik depan, ya, 2024-2025, kami coba lagi menelusuri dan kami coba mempersiapkan itu secara baik, karena mereka sebelum proses pembelajaran atau perkuliahan di akademik baru, mereka sudah harus meminta jadwal, kepastian dosennya, kepastian modul apa yang mereka peroleh selama 1 semester. Itu yang belum mampu kita siasati, dan itu yang belum mampu kita wujudkan terkait dengan kerjasama dengan teman-teman di Singapura. Sehingga kami sudah beberapa kali melakukan pertemuan, melakukan pembahasan secara teknis terkait dengan kerjasama dengan Singapura. Tapi memang kerjasama regional yang dilakukan oleh IAI dengan Singapura itu bukan G2G, bukan institusional, tetapi memang bukan negara, ya, tapi institusi yang bersangkutan dengan IAI. Karena memang begitu peliknya untuk mengurus perizinan terkait dengan kerjasama pendidikan di Singapura, karena harus minta izin persetujuan dari MUIS dan macam-macam. Kalau itu apa namanya baru bisa difasilitasi oleh negara. Tapi kalau hanya untuk lembaga ke lembaga, itu sudah bisa kita lakukan. Mungkin itu profil singkat, ya, dari IAI, ya, dan perlu saya sampaikan juga di forum ini, IAI memiliki 6 prodi. Dari 6 prodi itu sekarang sudah ada 36 dosen tetap, ya, 36 dosen tetap yang dari berbagai macam latar belakang kampus yang ada, tentu berdasarkan kompetensi jurusannya masing-masing. Mungkin itu, makasih. Baik, Sat. Ini sudah cukup jelas ya. Ini sudah menjawab beberapa pertanyaan sekaligus. Ya, Jadi selanjutnya, Sat, kalau berbicara tadi tentang jurusan kan ada dakwah, ada tarbiyah, ada apa, ekonomi, ekonomi, ada syariah gitu ya. ya, betul. Kalau di luar kan banyak perguruan tinggi lain atau eh, universitas lain yang menawarkan jurusan yang sama. Kenapa harus memilih IAI Abdullah Said? Ya, kalau kita berbicara tentang perguruan tinggi dengan jurusan yang sama, itu cukup banyak di luaran sana. Kenapa harus memilih IAI? Ya, saya cukup confidence untuk memberikan jawaban bahwa IAI adalah satu-satunya perguruan tinggi yang ada di Kopertais 12 atau di lingkungan eh, apa namanya Provinsi Riau dan Riau Kepulauan yang memiliki program boarding, ya. Walaupun memang kita lihat perguruan tinggi negeri UIN, IAIN itu juga menawarkan program boarding kepada mahasiswa-mahasiswa angkatan pertama dan sampai tahun pertama sampai tahun kedua, tetapi IAI, ya, PTH dalam hal ini saya katakan bahwa kita
melaksanakan program boarding 100%. Apa keunggulan program boarding itu? Keunggulannya pertama, kita bukan hanya sekedar memberikan pemahaman secara knowledge kepada mahasiswa, akan tetapi juga memberikan pemahaman penanaman karakter terhadap mahasiswa. Sebelum pemerintah Indonesia itu mencetuskan kurikulum merdeka, IAI itu sudah melakukan kurikulum merdeka, ya sudah merancang kurikulum merdeka itu dalam bentuk apa? Tahun pertama, tahun kedua, mahasiswa boarding itu mereka fokus untuk menyelesaikan program-program keasramaan, misalnya program tahsinul Quran, program apa namanya tahfiz, dan memang bahasa belum berjalan seidealnya, tetapi sudah mulai berjalan. Tahun kedua atau tahun kedua mereka itu sudah kita terjunkan di unit-unit pendidikan, misalnya untuk tarbiyah, itu kita terjunkan di unit tarbiyah sebagai guru pendamping, sebagai guru bantu, bahkan ada di antara mahasiswa-mahasiswi kita itu mereka menjadi tenaga utama, ya menjadi guru utama karena berdasarkan kompetensi keilmuan dan karakter kinerjanya juga bagus, maka oleh unit tidak ragu-ragu untuk menjadikan mereka sebagai guru utama di unit itu. Sambil mereka itu belajar pemahaman keilmuan di kampus. Karena kita kuliahnya di Batam ini kan sore sampai malam. Sehingga pagi itu mereka bisa mengeksplor apa yang mereka dapatkan di perguruan tinggi itu di unit-unit kerja. Sehingga dengan dia terjun secara langsung di unit-unit kerja, baik itu yang dimiliki oleh Hidayatullah maupun yang dimiliki oleh rekanan Hidayatullah, mereka memahami secara baik bagaimana lingkungan pekerjaan itu sesungguhnya, bagaimana interaksi itu sesungguhnya, sehingga itu juga bagian daripada proses perkuliahan. Sehingga mata kuliah misalnya untuk tarbiyah PPL-nya, kita tidak perlu mengadakan PPL yang durasinya cuma 1 bulan, ada yang 3 bulan. Kami PPL-nya 1 tahun, bahkan ada yang 2 tahun, sehingga penilaian hasil PPL kerja lapangan mereka itu otentik. Saya bisa memberikan garansi bahwa penilaian kinerja mereka adalah otentik. Itulah yang menjadi garansi bagi IAI Abdullah Said kepada mahasiswa, dan itulah yang menjadi nilai pembeda dengan perguruan tinggi yang lain. Pembeda yang kedua, karakteristik PTH kita itu bukan karakteristik yang membawa lamaran kemana-mana. Tapi karakteristik PTH kita, mereka belum selesai di bangku perkuliahan, lamaran itu sudah hadir dan sudah datang. Dan bahkan mereka menjadi primadona dan rebutan untuk kalangan internal Hidayatullah. Ini memberikan saya secara pribadi confident yang sangat confidence saya menjelaskan itu kepada mahasiswa dan bahkan kepada calon mahasiswa, ya, bahwa PTH kita atau IAI ini bukan sama dengan perguruan tinggi. Boleh perguruan tinggi itu bonafit, tetapi belum tentu dia mendapatkan jaminan pekerjaan 100%. Ya, saya walaupun tidak selesai di PTH di Style Surabaya, tapi saya bangga pernah menjadi bagian daripada Style. Kenapa? Karena saya yang bisa menentukan siapa yang mengajar di IAI, siapa yang mengajar di Hidayatullah. Berarti kan level alumni PTH itu jauh lebih tinggi daripada level alumni UI, bahkan Harvard sekalipun. Ya, saya lebih confident seperti itu. Karena yang menentukan dia bekerja di Hidayatullah ya kita, PTH. Bukan mereka yang menentukan, tapi kita sebagai alumni PTH yang menentukan siapa yang bisa bekerja sama dengan lembaga kita. Mungkin itu saya agak cukup confident untuk menjelaskan ini kepada mahasiswa dan kepada orang lain bahwa PTH itu ya bukan hanya IAI, semua PTH itu adalah perguruan tinggi terbaik saat ini karena tidak ada mahasiswanya itu yang nganggur. Baik, Seth, Seperti kita itu. masuk ke mahasiswa. Kegiatan mahasiswa di IAI Abdullah Sani seperti apa? Mungkin dari Ya, eksekutif, dari BEM atau kegiatan ekstra lainnya. baik.
Adapun kegiatan-kegiatan kemahasiswaan di IAI, tentu organisasi induknya adalah BEM, ya, Badan Eksekutif. Kalau sekarang di nomenklatur di Kementerian Agama itu tidak bisa menggunakan istilah BEM, tetapi menggunakan istilah DEMA. Nah, ya, jadi Dewan Mahasiswa. Jadi istilahnya adalah DEMA. Turunan dari DEMA itu adalah ada namanya apa namanya? Aduh, saya lupa ya. Di bawahnya DEMA itu ada persatuan jurusan, ya. Jadi masing-masing jurusan itu juga punya organisasi. Nanti masing-masing jurusan itu mereka merancang kegiatan-kegiatan sesuai dengan prodinya atau sesuai dengan jurusannya masing-masing. Nanti ada kalanya juga mereka melakukan kolaborasi dengan DEMA. Ya, kegiatan-kegiatannya adalah kegiatan yang kaitannya dengan akademik, ya, dan yang kedua kegiatan yang kaitannya juga dengan sosial. Dan beberapa waktu yang lalu salah satu kegiatan yang dirancang dan sudah dilaksanakan oleh DEMA adalah menghadirkan ulama besar, ya, yaitu Syekh Abdullah Jabir, ya, memberikan apa namanya, memberikan materi mencintai Al-Quran kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu, dan cukup antusias diikuti oleh mahasiswa, masyarakat umum, dan adik-adik di lingkungan pesantren Hidayatullah. Nah, seperti itu. Baik, Ustadz, kita masuk ke alumni ideal. Alumni idealnya Kiai Batam ini seperti apa? Ya, Skill yang kalau mereka harus kita punya gitu. Selain selain seperti yang Ustadz terangkan di awal, tadi ada sebagai manajemen pendidikan, di hukum atau ekonomi, skill yang harus mereka punya ketika terjun di lapangan dengan kondisi-kondisi yang berbeda, mungkin di daerah timur atau segala macam, apa yang harus mereka punya? Ya, kalau kita berbicara alumni yang ideal, saya pikir alumni-alumni kita ini masih dalam proses, ya, dan mereka eh, masih membutuhkan bimbingan, masih membutuhkan arahan dari eh, tempat-tempat di mana mereka nanti kelak untuk mengekspresikan keilmuannya atau mengekspresikan dirinya. Tentu secara ideal kampus ingin menghadirkan alumni-alumninya seperti apa. Ya, alumni yang kita hadirkan, mereka bukan hanya sekedar uh, pintar secara teori, tetapi juga mereka bisa membangun akulturasi, baik mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Maka kenapa program uh, 2 tahun mereka harus terjun ke lembaga-lembaga pendidikan atau terjun secara langsung di tengah-tengah masyarakat, itu dalam rangka untuk mendidik mereka dalam menyelesaikan persoalan, dalam berinteraksi dengan masyarakat di mana dia nanti bertugas. Tentu saya ingin menyampaikan bahwa ketika alumni itu ditugaskan di daerah, tentu ada plus minusnya, ya. Tidak semua alumni PTH termasuk Yaya Abdullah Said ini manusia yang super. Semua pekerjaan bisa dihandle dan bisa diselesaikan. Tetapi insya Allah kalau mereka diberikan kepercayaan dan diberikan bimbingan serta arahan yang tepat oleh tempat di mana dia bertugas, maka insya Allah saya bisa memberikan garansi kepada tempat itu, mereka akan bisa menyelesaikan tugas dan amanah itu dengan baik, dan mereka akan komitmen dengan amanah dan tugas itu dengan baik. Karena ada beberapa alumni kita, ya, bahkan bukan sebelum alumni, ya, kami bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, itu kami kirim beberapa dai ke daerah-daerah hinterland, ya. Jadi mereka ada yang program dai hinterland 1 tahun, ya. Nanti mereka kita godok, kita bentuk di sana, dan insya Allah mereka sudah apa namanya, sudah siap untuk menjalankan amanah dan tugas yang diberikan oleh lembaga dengan bekal
ketika mereka menjadi dai hinterland, ketika mereka kekaryaan di unit-unit atau kekaryaan di amal usaha yang dimiliki oleh Hidayatullah sebelum mereka dilantik sebagai sarjana kader dai. Terima kasih. Baik, Ustaz, dengan adanya fakultas dan prodi yang sudah ada wacana atau rencana naik ke jenjang naik ke universitas atau juga membuka pasca sarjana, Ustaz? Apakah ada rencana seperti itu? Baik, kemarin berdasarkan arahan Ketua Dewan Pembina, sekaligus beliau sebagai Ketua Umum juga, bahwa langkah yang pertama yang kita ambil itu adalah menyatukan antara dua PTH yang ada di Batam. Karena di Batam ini ada tiga PTH. Satu IAI, dua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hidayatullah, itu juga anak style sebagai ketuanya. Jadi tiga PTH ini anak style semua, Pak. Jadi cukup bangga ini style ini. Ya, terutama Pak Miftah ini. Ya. Jadi memang langkah yang kita ambil itu adalah melakukan merger antara STIT Hidayatullah dan Institut Agama Islam Abdullah Said supaya ada efektivitas dan efisiensi dari sisi pengelolaan. Setelah itu langkah berikutnya adalah kita sudah merancang untuk bagaimana IAI ini bermetamorfosis menjadi universitas. Ya, karena memang syarat untuk menjadi universitas itu juga sedang kami kaji, sedang kami rampungkan, ya, proposal-proposal untuk merger dan untuk persiapan universitas. Tentu di alih status jadi IAI menuju ke universitas, kita harus menyiapkan satu fakultas yaitu Saintek, ya. Saintek, dan itu tentu kita harus mulai melakukan perencanaan terkait dengan sumber daya insani untuk mempersiapkan alih status dari IAI menuju ke universitas. Sementara untuk pasca sarjana kemarin sempat juga diwacanakan, ya, bukan hanya sekedar wacana, konsepnya juga sudah ada, yaitu rencana kami membuka pasca sarjana di prodi manajemen pendidikan Islam. Karena memang kenapa manajemen pendidikan Islam? Karena saat ini ada sekitar 6 dosen yang sedang menyelesaikan program doktoralnya di bidang manajemen pendidikan Islam, dan itu linear dari S1, S2 dan S3. Ya, termasuk saya, Ustadz Sumarno. Nah, seperti itu. Dan kita juga melihat peluang, ya, peluang untuk program Magister Manajemen Pendidikan Islam itu juga cukup besar di Kota Batam karena ditopang dengan hadirnya beberapa unit, ya, unit atau lembaga pendidikan yang berbasis Islam. Karena memang kita melihat perkembangan lembaga pendidikan Islam di Kota Batam ini cukup luar biasa masifnya. Ya, pondok-pondok pesantren berdiri, ya, sekolah IT berdiri, dan ini kan membutuhkan tenaga-tenaga profesional untuk pengelolaan itu, dan itu kami melihat itu peluang, ya, peluang Baik, besar buat kita untuk membuka itu. Terima kasih. baik, Ustaz, untuk terakhir saat closing statement untuk menawarkan Yai Abdullah Said kepada para orang tua, para calon mahasiswa-mahasiswi, ya. Silakan. Baik, kenapa harus kuliah di Yai Abdullah Said? Yai Abdullah Said memiliki slogan unggul dan kompetitif. Unggul dalam artian program-program yang ditawarkan itu berbeda dengan program yang ada di tempat lain, bahkan ada di PTH itu sendiri, di lingkungan PTH itu sendiri. Dan kita dengan keunggulan itu kita harapkan mampu bersaing untuk, ya, untuk bersaing di dalam negeri maupun di luar negeri. Tentu melalui perencanaan dan perencanaan yang matang, perencanaan SDM dan perencanaan-perencanaan yang lain. Dan saya berharap kepada para pengurus DPW di seluruh Indonesia maupun DPD di seluruh Indonesia, jangan pernah ragu
untuk menitipkan kader-kader terbaiknya di PTH. Karena PTH saat ini adalah perguruan tinggi terbaik yang dimiliki oleh Indonesia, bahkan oleh Hidayatullah, bahkan oleh Indonesia. Jangan pernah ragu, ya. Jangan jangan kita gamang melihat UI, UGM dan lain sebagainya. Tetapi kita harus yakin, punya keyakinan yang seyakin-yakinnya bahwa PTH ini akan besar, PTH ini akan existing kalau didukung oleh teman-teman jaringan Hidayatullah secara nasional. Jangan harap PTH ini akan berkembang. Jangan harap PTH ini akan besar. Kalau dukungan dari teman-teman dari jaringan Hidayatullah secara nasional tidak ada. Mungkin itu. Makasih. Baik, terima kasih banyak Ustadz sudah memberikan informasi tentang Yai Abdullah Said. Tentukan pilihan para pemirsa di kampus unggul dan kompetitif Yai Abdullah Said. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Siddiq sudah memberikan informasi. Semoga Ya. ini bisa memberikan gambaran kepada calon mahasiswa untuk segera menentukan pilihannya. Baik, untuk pemirsa jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.